Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang pimpinan Muhammadiyah yang pertama sampai kelima, yang disusun oleh pertama Dafa Aksal NIM B100-180-113, yang kedua Ardranta NIM B100-180-116, yang berikutnya Muhammad Nur Mu'tasim NIM B100-180-116. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang pribadi. Lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Lalu pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaharuan dalam Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rosyid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampung tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kiprah di Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertempat pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Peran di Muhammadiyah. Peran Ahmad Dahlan adalah mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan mendirikan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Berikutnya Kiai Haji Ibrahim. Latar belakang pribadi. Lahir di Yogyakarta 7 Mei 1874. Meninggal di Yogyakarta 13 Oktober 1932 pada umur 58 tahun. Ia adalah Ketua Umum Muhammadiyah yang kedua yang menggantikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ibrahim adalah putra dari Kiai Haji Fadli Rahman Ningrat, seorang penghulu hakim negeri Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Dan dia adalah adik kandung dari Nyai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ibrahim adalah ulama yang hafal Al-Quran atau hafid, ahli seni baca Al-Quran atau qiraat, serta mahir dalam bahasa Arab. Pada periode kepemimpinannya, cabang-cabang Muhammadiyah banyak didirikan di berbagai tempat di Indonesia. Masa kecil Ibrahim dilalui dalam asuhan orang tuanya dengan diajarkan mengaji Al-Quran sejak usia 5 tahun. Ia yaitu Kiai Haji M. Nur. Ia menunaikan ibadah haji pada usia 17 tahun dan dilanjutkan pula menuntut ilmu di Mekah selama kurang 7-8 tahun pada tahun 1902. Kiprah Muhammadiyah. Pada tahun 1942, Ibrahim mendirikan Fond Dahlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Pada tahun 1925, ia juga mengadakan hitanan massal. Di samping itu, ia juga mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjatuhkan putra-putri keluarga Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah juga secara gencar disebarluaskan ke luar Jawa. Peranan di Muhammadiyah, Kiai Haji Ibrahim selalu terpilih kembali sebagai ketua dalam 10 kali Kongres Muhammadiyah selama periode kepemimpinannya. Ia lebih banyak memberikan kebebasan gerak bagi angkatan muda untuk mengekspresikan aktivitasnya dalam gerakan dalam dakwah kemuhammadiyahan. Profil Kiai Haji Hisham. Latar belakang pribadi. Kiai Haji Hisham lahir di Kauman Yogyakarta 10 November 1883, meninggal 20 Mei 1945 pada umur 61 tahun. Adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah yang ketiga. Ia memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934.
Ia adalah murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiprah di Muhammadiyah pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Jakarta tahun 1934. Kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin pada tahun 1935. Dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah ke-25 di Batavia, Jakarta pada tahun 1936. Kiai Haji Hisyam paling menonjol dalam keterlibatan administrasi dan manajemen organisasinya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini terjadi barangkali karena Kiai Haji Hisyam pada periode kepemimpinan sebelumnya telah menjadi ketua bagian sekolah, saat ini disebut Majelis Pendidikan, dalam pengurus besar Muhammadiyah. Peranan di Muhammadiyah pada periode kepemimpinan Hisyam ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun, flow school atau sekolah desa, dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana flow school Government. Setelah itu dibuka pula Prolog School Muhammadiyah sebagai lanjutan. Dengan demikian maka bermuncullah Flow School dan Free-Flow School Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa ketika pemerintah kolonial Belanda membuka Standard School, yaitu sekolah dasar 6 tahun, maka Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang bersemacam dengan itu. Bahkan Muhammadiyah juga mendirikan Holland Island School Med di Quran Muhammadiyah untuk menyamai usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan Holland Island School Med di Bibil dan memberikan bantuan keuangan bagi yang kurang mampu. Profil Kiai Haji Mas Mansur. Latar belakang pribadi: Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya 25 Juni 1896, meninggal di Surabaya 25 April 1956 pada umur 49 tahun. Adalah seorang tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia. Ibunya bernama Rodha, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo, Surabaya. Ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marswedi, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur. Pada masanya, dia berasal dari keturunan bangsawan Asta Tinggi, Sumeneb, Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Ampel, suatu jabatan terhormat pada saat itu. Kiprah di Muhammadiyah pada tahun 1912 itu, Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Aktivitas Mansur dalam Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkukuh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembangunan. Tangga-tangga yang dilalui Mas Mansur selalu dinaiki dengan menatap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya, kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Puncak dari tangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1943. Peranan di Muhammadiyah: Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober 1937. Banyak hal pantas dicatat sebelum Mas Mansur terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Suasana yang berkembang saat itu ialah ketidakpuasan Angkatan Muda Muhammadiyah terhadap kebijakan Pengurus Besar Muhammadiyah yang terlalu mengutamakan pendidikan, yaitu hanya mengurusi persoalan sekolah-sekolah Muhammadiyah, tetapi melupakan bidang tablik penyiaran agama Islam. Angkatan Muda Muhammadiyah saat itu berpendapat bahwa Pengurus Besar Muhammadiyah hanya dikuasai oleh 3 tokoh tua, yaitu Kiai Haji Hisyam, Ketua Pengurus Besar, Kiai Haji Muhtar, Wakil Ketua, dan Kiai Haji Sijuja sebagai Ketua Majelis PKU, Pertolongan Kesejahteraan OMM. Profil Kiai Haji Bagus Hadikusumo. Latar belakang: Ki Bagus Hadikusumo atau Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta 24 November 1890.
dan meninggal di Jakarta 4 November 1954 pada umur 63 tahun. Dia adalah seorang tokoh BPUPKI. Dia dilahirkan di Kampung Kauman dengan nama Raden Hidayat pada 11 Rabiul Lahir 1308 Hijriah atau 24 November 1890. Ki Bagus adalah putra ketiga dari 5 bersaudara Raden Haji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan atau pejabat agama di Keraton Yogyakarta. Kiprah di Muhammadiyah. Selanjutnya Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh pada tahun 1922, Ketua Majelis Tajrih, anggota Komisi MPM Hofbestur Muhammadiyah 1926, dan Ketua PP Muhammadiyah. Ia sempat pula aktif mendirikan perkumpulan sandiwara dengan nama Stambul. Selain itu, bersama kawan-kawannya, ia mendirikan klub bernama Kauman Football Club KVC yang dikenal dengan nama Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton atau PSHW. Pada tahun 1937, Ki Bagus diajak oleh Mas Mansur untuk menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah, dan lalu pada tahun 1942 ketika Kiai Haji Mas Mansur dipaksa Jepang untuk menjadi ketua putra atau pusat tenaga rakyat, Ki Bagus menggantikan posisi ketua umum Muhammadiyah yang ditinggalkannya. Posisi ini dijabat hingga tahun 1953. Semasa menjadi pemimpin Muhammadiyah, ia termasuk dalam anggota BPUPKI dan PPKI. Peranan di Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo berperan aktif dalam organisasi Muhammadiyah hingga menjadikannya sebagai ketua PP Muhammadiyah di tahun 1944 sampai 1953. Selain kiprahnya dalam organisasi Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo juga menjadi anggota BPUPKI. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.